الله تعالى وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, berzikir, duduk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di hari yang mana kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan kelahiran Nabi yang paling dicinta, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hari ini ataupun nanti subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lahir ke muka bumi ini. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sungguh apabila kalau seandainya kita cinta, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cinta kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Dari kita belum lahir, dari ayah kita belum lahir, dari ibu kita belum lahir, dari kakek nenek moyang kita belum lahir, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cinta kepada kita. Sampai di akhir hayatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya umatku. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Yang artinya adalah aku tidak bakal mengasihi melainkan apa yang kau ridhoi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau mau akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau minta akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasannya, sungguh aku tidak rela, aku tidak ridho apabila satu di antara umatku masuk dalam api neraka. Ini adalah bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan di malam hari yang mulia ini, malam 12 Rabiul Awal, kita duduk berkumpul bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti gembira kita kepada Rasulullah. Jadikan momen ini adalah momen yang paling baik di kehidupan kita, menjalin hubungan kita antara kita dengan Rasulullah. Kalau seandainya 1 tahun full kita lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan malam ini adalah malam kembalinya kita kepada Rasulullah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kita di dunianya maupun di akhiratnya. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku mendapatkan laporan-laporan yang tidak baik tentang umatku, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas umat-umatku yang akan datang maupun yang telah lalu. Akan tetapi kalau seandainya aku mendapatkan kabar gembira dari umat-umatku, maka aku sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang dimana umat manusia semuanya berbondong-bondong memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujiannya, dengan syair-syairnya, dengan lantunan-lantunan qasidahnya. Sungguh pujian-pujian yang kita utarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada satu tetes dari pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi-nabi di Al-Qur'an dengan namanya. Nabi Musa dengan namanya, Nabi Daud dengan namanya, Nabi Ibrahim dengan namanya, Nabi Sulaiman dengan namanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan rasul. Sampai-sampai pujian yang Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala utarakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan engkau adalah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada siapa? Bukan hanya kepada muslim, bukan hanya kepada mukmin, akan tetapi semua makhluk hidup, semua makhluk benda mati akan dapat keberkahan atau pencipratan rahmat dari Rasulullah SAW. Kita lihat, kalau seandainya kita membuktikan bahwasanya kita cinta sama Rasulullah SAW, ambil satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sifat rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang, budi pekerti, akhlak yang baik kepada sesama. Ini adalah satu dari ribuan pujian yang Allah Subhanahu wa taala utarakan kepada Nabi Muhammad. Sampai disebutkan dalam kitab Maulid Nabawi Simtud Durar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya kalau seandainya ada orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian apapun itu, dengan beribu-ribu kata, dengan kata yang susah, tidak ada menyerupai atau menyamai kata perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat bahwasanya kita ngaku kita sudah membalas budi baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membalas budi pekerti Rasulullah enggak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruhkan nyawanya. Demi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruhkan keluarganya. Demi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruhkan hartanya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Apakah ada di antara kita yang memang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan bukan Islam? Alhamdulillah, di Masjid Raya ini semua lahir dalam keadaan Islam. Siapa yang minta? Tidak ada yang minta. Tapi ini ilham Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Nikmat yang dimana tidak setiap orang bisa mendapatkan itu. Di malam yang mulia ini, di malam 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala membuktikan cintanya kepada kita untuk kita duduk, bersyukur, berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak cinta sama kita, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat lalai, di tempat-tempat yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala taruh ilham, kirim ilham kepada kita, kirim karunia kepada kita untuk kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam kitab Imam Haddad, beliau menyebutkan bahwasannya kalau seandainya kita datang berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'ala al-'ilmi sa'il. Sungguh engkau wahai para pemuda tidak bakal bisa membalas budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun engkau datang ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah, bukan pakai pesawat, bukan pakai mobil, bukan pakai kereta, akan tetapi berjalan di atas bola matamu untuk membalas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tidak akan terbatas. Karena budi ataupun kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangat banyak, sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala utarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri kita. Sudah sampai di mana kecintaan kita sama Rasulullah? Sudah sampai di mana kecintaan keluarga kita sama Rasulullah? Sudah sampai di mana hubungan kita ataupun hubungan anak-anak kita kepada Rasulullah? Jangan sampai hubungan mereka, keluarga kita, kepada selebritis ataupun artis-artis ataupun pemain bola lebih kenal daripada kecintaan mereka ataupun pemahaman mereka kepada Rasulullah SAW. Sungguh rugi orang yang apabila nanti di hari kiamat tidak melihat Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, "Wa liman lam yarani yaumil qiyamah." Sungguh celaka orang yang tidak melihatku di hari kiamat nanti. Siapa orang yang tidak melihat di hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang apabila disebut namaku dalam suatu majlis akan tetapi mereka tidak bersalawat kepada aku. Disebutkan juga dalam hadis bahwasannya al-bakhilu liman
salli alayya. Apabila orang pelit, yang pelit hakiki adalah bukan orang yang memang gak keluar duit ataupun gak sedekah, memang mereka orang pelit. Tapi orang pelit, hakikatnya orang pelit adalah al-bakhil. Orang pelit adalah yang disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat, tapi mereka enggak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini adalah suatu yang memalukan. Maka dari itu kita jadikan diri kita, khususnya al-faqir yang membicara ini ataupun yang mendengar ataupun yang akan mendengar, ayo jadikan kita malam ini adalah malam kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai di malam ini kita lupa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu muadzin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bisa meninggal atau beliau tidak bisa tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena beliau selalu ingat gang yang beliau lewati. Ingat bahwasanya ini gang pernah saya lewati sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang saya lewati, bahwasanya ini rumah pernah saya lewati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang saya lewati, ini adalah kota yang pernah saya tinggal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah beliau keluar dari kota Madinah. Berapa lama? Lama. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke mimpi. Ya Bilal, ma hadhihi al-jawwah ya Bilal. Kenapa kok ada suatu kerenggangan antara kita dengan kamu? Ada apa? Kenapa? Amalaka anta zurana? Apakah engkau tidak mau berziarah kepada aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya Sayyidina Bilal bangun dalam tidurnya, kaget melihat mimpi yang dilihat dalam mimpi. Lalu Sayyidina Bilal datang berjalan ke kota Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan menangis, Sayyidina Bilal datang ke kota Madinah berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di kota Madinah, sampai di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlihat ada dua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, raihatai syababah jannah, dua pengundi surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini anak kecil, dua anak ini melihat Sayyidina Bilal bin Rabah kangen, rindu. Dengan apa? Dengan suara Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dimana suara itu dilanjutkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah dua anak ini kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Bilal, wahai Bilal, amalaka an tu'adzimna kama kunta tu'adzim bi jadi Rasulillah. Apakah engkau tidak mau beradzan, berkumandangkan adzan? Ini waktu zuhur telah tiba. Apakah engkau tidak mau adzan seperti engkau adzan di depan kakekku Rasulullah? Sayyidina Bilal mendengar kata-kata ini, gak bisa ngomong. Sayyidina Bilal menjawab, sungguh telah datang sebelummu Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta aku adzan, akan aku tolak. Terus yang kedua datang Sayyidina Umar meminta aku adzan, sudah aku tolak. Akan tetapi kalau seandainya aku menolak permintaanmu, wahai Hasan, wahai Husain, apa yang akan aku dapatkan dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku malu apabila aku menolak permintaanmu. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah berdiri naik ke mihrab, ke mimbar untuk berkumandangkan adzan. Setelah Sayyidina Bilal naik ke mimbar, Sayyidina Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjadi Madinah. Kota Madinah bingung. Suara siapa ini? Suara siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan-perempuan yang tak pernah keluar dari rumahnya keluar. Karena bingung, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup kembali? Ini suara Bilal. Yang suara ini nggak mungkin bersuara melainkan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nangis. Kota Madinah nangis, bahwasanya disebut dalam riwayat nggak pernah terdengar suatu tangisan di suatu kota melainkan saat waktu Bilal mengumandangkan adzan setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pas Sayyidina Bilal menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak bisa. Karena kenapa? Disebut suaranya habis. Lalu beliau duduk dan menangis. Apa yang membuat Bilal seperti ini? Kalau buat cintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal diazab
disiksa, tapi beliau selalu menyebutkan Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sampai diadab, dipukulin dengan besi panas, dengan besi. Apa yang beliau katakan? Sungguh, aku selalu merasakan nikmatnya adaban ini sangat manis apabila nanti aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya adab berubah jadi manis, yang awalnya sakit berubah jadi tidak sakit. Kenapa? Karena kebuktian cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, di malam hari yang mulia ini, ayo kita ajak keluarga kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh salawat kepada Rasulullah adalah obat dari segala penyakit. Salawat kepada Rasulullah adalah obat yang punya utang. Salawat kepada Rasulullah adalah obat yang punya kegundahan hati. Salawat kepada Rasulullah adalah obat dari semua kegundahan atau kebingungan di muka bumi ini. Kita kalau seandainya kita pengen tahu ekonomi kita sempit atau enggak, lihat apakah hubungan kita sama Allah dan Rasulnya baik atau enggak. Kalau seandainya kita tahu, oh ekonomi kita lagi seret, ekonomi kita lagi turun, nah lihat bahwasanya berarti ada suatu kebobolan yang ada pada dirimu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan di malam hari yang mulia ini doa khusus kepada umat-umat manusia, khususnya di warga Palestina, di warga Gaza yang dimana lagi ditimpa musibah saat ini, terus-menerus digoncang. Kita duduk di muka bumi ini dalam keadaan aman, tapi kita lihat keluarga kita yang lagi di Palestina, mereka nggak tahu apakah besoknya hari subuh, apakah besok waktu subuh ataupun nanti jam 12 malam mereka masih hidup apa kita nggak tahu. Mereka bingung, kenapa mereka dalam keadaan tidak aman. Mereka dalam keadaan bingung. Karena kenapa? Karena siksaan dari sana dan dari sini, cobaan dan ujian. Akan tapi berkat maulid ini, insya Allah diangkat semua bala, diangkat semua musibah. Disebutkan dalam kitab Simtud Durar yang disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau menyebutkan masyi kama majma'il maulid yujaddil qulub. Tidak ada perkumpulan yang lebih ampuh untuk mengangkat bala melainkan perkumpulan maulid. Masyi kama majma'il maulid yujaddil qulub dawat taubatil 'asi ila batal. Ini adalah waktu taubatmu wahai orang-orang maksiat. Kita semua sekarang ahli maksiat. Kita tahu diri kita sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu kita selalu bolong-bolong, zakat kita selalu bolong-bolong. Ini waktunya dawat taubatil 'asi ila batal. Dawat taubatil jarid ila batal. Ini adalah waktu untuk kita kembali wahai orang-orang yang kabur dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syakkatu warduh jami'ad dunub. Ini adalah waktu yang tidak diragukan lagi. Semua orang yang bangun dari sini semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai momen-momen seperti ini berlalu begitu saja. Jadikan momen ini adalah momen yang paling indah antara kita dengan Rasulullah. Jadikan momen ini adalah momen yang paling banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Sungguh dalam hadis disebutkan, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10 salawat. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat kepada satu salawat, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Apabila aku bersalawat kepadanya 10 salawat, maka 10 salawat tersebut bisa menghapuskan 10 dosa. Dan bukan hanya itu, mengangkat 10 derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, momen-momen yang mulia ini jangan dijadikan momen tahunan. Akan tetapi momen seperti ini, kecintaan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan momen kita setiap hari bertambah pada cinta kita kepada Rasulullah. Jadikan momen kita cinta sama Rasulullah setiap saat. Kita lihat kalau seandainya di muka bumi ini, di warga kehidupan kita di muka bumi ini, kita lihat apakah duduknya kita di rumah ataupun di masjid ataupun di kantor bercocokan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jadikan kerja kita untuk Rasulullah, bisnis kita untuk Rasulullah, khidmah kita di masjid untuk Rasulullah, i'tikaf kita di masjid untuk Rasulullah, membaca Al-Quran untuk Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang paling dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang
yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, budi pekertinya, ucapannya, bernegosiasinya, ataupun berkomunikasi antara sesama. Orang yang paling mirip sama Rasulullah SAW bukan sahabat, bukan ahlul bait, bukan dzurriyyah, akan tetapi orang yang paling mirip sama sahabat, orang yang paling selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Sungguh kita keluar dari majelis ini, ambil satu sifat Rasulullah SAW, sifat kasih sayang, sifat damai, sifat tentram kepada sesama, kepada warga, kepada tetangga, kepada umat muslimin dan muslimat, walaupun kepada orang kafir. Tebarkan salam, tebarkan cinta, karena Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus dari pekertinya. Bukan cuma hanya kepada muslim, akan tetapi walaupun sama kafir. Kita benci kekufuran, iya kita benci kekufuran, tapi kita cinta sama orang kafir. Kita benci kalimat kufur, kita benci, tapi dengan berat satu orang ini kita cinta. Harus cinta kepada mereka. Kenapa? Karena di situ ada tiupan ruh ilahi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ilahi pada orang tersebut. Kita doakan mudah-mudahan orang yang mendapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada obat di muka bumi ini untuk menyambungkan tali silaturahmi melainkan cinta dan ramah-ramah kita kepada orang-orang sesama kita, kepada orang-orang yang bukan bersetuju dengan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengutus Nabi besar Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam. Semua alam, bukan hanya mukmin, kafir, muslim, Yahudi, Nasrani, semua kita harus cinta kepada mereka semua. Maka dari itu, jadikan momen seperti ini adalah momen yang dimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang dimana kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Jangan jadikan momen ini hanya sesaat. Jadikan momen seperti ini setiap saat. Kita lihat di keluarga kita, apakah sholatnya udah bagus, apakah sunnah dan rawatibnya sudah dikerjakan, apakah zakatnya sudah dikerjakan, apakah puasanya sudah dikerjakan. Kita lihat, kita introspeksi diri. Jangan sampai kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Kalau seandainya anak kita telat sekolah, kita sebagai orang tua ngamuk, marah. Akan tetapi kalau seandainya anak kita telat sholat subuh, nggak marah. Anak kita telat sholat zuhur, nggak marah. Anak kita telat sholat maghrib, tidak marah. Anak kita telat sholat asar, tidak marah. Kenapa? Biasa. Tapi kalau seandainya sudah memecahkan piring atau gelas di rumah, langsung seakan-akan terjadinya kiamat. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita harus introspeksi diri kita. Kalau seandainya kita nanti boleh dibanggakan di hari kiamat sama Rasulullah SAW, dari saat ini, dari muka bumi ini, kita mesti kecintaan kita sama Rasulullah SAW ditanamkan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang dimana Rasulullah SAW beliau bersabda, Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'at syahid. Barang siapa yang menghidupkan satu daripada sunnah-sunnahku, maka aku akan kasih ganjaran 100 mati syahid. Sekarang kita bingung gimana caranya mati syahid. Kerjakan sunnah satu daripada Rasulullah SAW. Sunnah apa aja? Sunnah kita masuk masjid gimana? Sunnah kita masuk kamar mandi gimana? Sunnah kita keluar kamar mandi gimana? Sunnah kita bertemu kepada istri kita gimana? Sunnah kita masuk kepada rumah tangga kita gimana? Karena Rasulullah SAW tidak meninggal di muka bumi ini melainkan mahajjatul baydha. Sudah jelas, sudah kelihatan semuanya. Enggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semua Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita. Sampai-sampai saking hebatnya syariat Islam, disebutkan bahwasanya syariat Islam itu mengajarkan dari A sampai Z. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari kita masuk kamar mandi sampai kita keluar kamar mandi. Sampai-sampai kita istinja pun Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Maka dari itu, jangan jadikan
sunnah-sunnah ini melewati kita begitu saja. Karena sungguh di malam-malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umatnya, melihat umatnya, mencari-cari umatnya. Siapa yang mencari-cari rahmatku? Kalau seandainya ada yang mencari-cari rahmatku, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat datang ke muka bumi ini untuk bertanya apa yang mereka inginkan. Ada malaikat namanya malaikat patroli. Malaikat ini memutar-mutar di muka bumi mencari hal berzikir, mencari perkumpulan-perkumpulan maulid, perkumpulan-perkumpulan zikir. Untuk apa? Untuk tahu apa sih yang mereka inginkan. Malaikat pun turun ke muka bumi, melihat, mencari bahwasanya oh ini orang hanya meminta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, apakah ini saja? Katanya malaikat, iya ini saja. Mereka hanya meminta untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bilang kepada malaikatnya, kabarin mereka, ambil kabar gembira untuk mereka. Mereka tidak bangun dari majlis ini melainkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, dosanya dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu momen yang momen ini tidak setiap saat, wahai ikhwan. Momen ini jarang-jarang. Maka dari itu, momen kita itu di tempat maulid ini jadikan hati kita semakin dekat sama Rasulullah SAW. Jadikan setiap maulid yang kita hadiri semakin cinta kita bertambah sama Rasulullah SAW. Jadikan setiap maulid yang kita hadiri menjadikan hubungan kita tambah erat sama Rasulullah SAW. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak keluarnya kita di majlis yang mulia ini melainkan hubungan kita sama Rasulullah SAW tambah dekat. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang telah lalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan dibuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami berterima kasih kepada DKM ataupun kepala masjid ataupun masjid Raya Makassar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya khususnya kepada Syekh Walid, orang tua kita yaitu Kiai Yahya Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan juga segenap majlis ataupun pemerintahan TNI Polri khususnya kepada asisten 1 dari PJ Wali Kota Jambi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan ampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajatnya. Allahumma ja'alna hadhihi al-marhuma tabarrakan minka alaihi tabarrakan ma'suma wa la taj'al finna wa la minna wa la ma'na syai'in wa la mahzuna wa la rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.